Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Sahpalevi. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu otomasi industri. Soal yang pertama, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik itu adalah suatu energi yang hanya dapat mengalir pada suatu media saat adanya perbedaan potensial antara muatan positif dan negatif. Secara garis besar, energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Soal yang kedua, apa yang dimaksud arus AC dan DC? Arus AC atau alternating current merupakan arus listrik yang besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah, atau dapat disebut juga arus bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Contoh pemanfaatan arus AC pada beberapa barang elektronik, yaitu komputer, mesin cuci, TV, radio, AC, dan lain-lain. Sedangkan arus DC atau direct current merupakan arus listrik yang setiap saat mempunyai satu arah saja, atau disebut juga arus searah. Mulanya, aliran arus DC dikatakan mengalir dari kutub positif ke negatif. Namun, setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Contoh benda yang menggunakan arus DC adalah aki. Soal yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lebih berbahaya mana? Sebelumnya, apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah sebuah aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Dan apa sih tegangan listrik itu? Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub terminal atau ke kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan terhadap perubahan muatan listrik dengan satuan volt. Semakin tinggi tegangan, maka semakin tinggi juga arus listriknya, sehingga lebih berbahaya tegangan tinggi dibandingkan dengan tegangan yang rendah. Soal yang keempat, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi, tegangan rendah, dan tegangan tinggi arus rendah. Pada penggunaan arus rendah, tegangan tinggi, yaitu penggunaan listrik, tegangan tinggi yaitu pada transmisi PLN ke transformator atau trafo, dan ke rumah penduduk. Yang kedua, tegangan yang ditransfer dari gardu induk PLN bisa mencapai 150 kV. Pada penggunaan tegangan rendah arus tinggi, yaitu pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt melalui spool, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan sehingga dapat menyalakan kelistrikan pada kendaraan. Soal yang kelima, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Sebelumnya, apa sih otomasi industri itu? Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan
produksi perusahaan. Artinya, banyak tahap dalam proses industri tidak lagi dijalankan oleh manusia, melainkan digantikan oleh mesin sehingga keseluruhan proses menjadi otomatis. Demi memberlakukan otomasi, industri memerlukan sistem kontrol. Perannya untuk peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan atau proses produksi perusahaan. Soal yang keenam, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Arus positif adalah arus yang memiliki muatan listrik. Kutub yang bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Arus negatif adalah arus yang tidak memiliki muatan listrik. Kutub bertanda negatif yaitu sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi ke peralatan eksternal. Arus listrik terjadi karena adanya loncatan elektron bebas yang meloncat dari daerah yang kelebihan elektron ke daerah yang kekurangan elektron. Arah gerak elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik. Soal yang ketujuh, jelaskan mengenai listrik 3 phase dan 1 phase. Apa manfaatnya dan penerapannya? Dan bagaimana cara membuat listrik 1 phase dan 2 phase? Listrik 3 phase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat phase RST dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 phase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 phase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Listrik 1 phase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke satu sebagai kawat phase dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik 1 phase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Manfaatnya dan penerapannya. Biasanya listrik 1 phase itu digunakan untuk listrik perumahan, namun listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 phase. Tetapi yang masuk ke rumah kita hanya 1 phase karena kita tidak memerlukan daya besar. Dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 phase dengan 220 sampai 240 volt. Listrik 3 phase menyediakan daya listrik yang besar, biasanya pada industri menengah dan besar. Industri atau hotel memerlukan daya listrik yang besar sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Soal yang ke-8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. PLN menggunakan arus AC. Dengan menggunakan arus AC atau bolak-balik, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih mudah daripada arus searah atau DC. Dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator. Alasannya karena alasan PLN menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir loss daya. Soal yang ke-9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Kalau menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Dan pengertian kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lain. Setiap magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara.
Ada dua cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara menggosokkan magnet permanen dan dengan cara induksi magnet permanen. Yang pertama, menggosok magnet permanen. Kita hanya perlu menggosokkan magnet permanen pada bahan ferromagnetik. Medan mag medan magnet permanen akan menyelaraskan momen magnet dalam bahan ferromagnetik sehingga menjadi terkumpul di kutub-kutub yang berlawanan, sehingga bahan ferromagnetik tersebut berubah menjadi magnet. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, bahan ferromagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnet permanen sehingga dapat ditarik oleh magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, kobalt, nikel, dan baja. Yang kedua, dengan cara induksi magnet permanen. Induksi magnet adalah mendekatkan bahan ferromagnetik seperti besi, kobalt, nikel, ataupun baja dengan magnet permanen tanpa perlu bersentuhan. Medan magnet permanen tersebut akan menyelaraskan momen-momen magnet dalam besi sehingga besi menjadi magnet. Sekian penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaklumi karena saya adalah seorang mahasiswa yang masih menuntut ilmu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.